undang-undang sebagaimana pasal 23 ayat 23A ya, Undang-Undang Dasar, itu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Jadi pajak sama palak itu bedanya tipis ya. Kalau pajak itu harus dipungut, ada aturannya begitu ya, ada undang-undangnya. Tapi kalau palak, ya mungutnya ya mungut mungut seenaknya gitu ya. Jadi kalau ada oknum gitu misalkan, apapun siapapun mereka itu ketika mereka memungut atau mengatasnamakan apapun tanpa dasar hukum yang jelas, maka itu sesungguhnya tidak bisa dikatakan sebagai pungutan atau pajak ya, melainkan itu adalah palak gitu. Ini pasal 28H ya, ayat 4 disebutkan setiap orang itu berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Nah, ini hal mendasar yang benar-benar harus kita pahami sehingga ketika apapun itu kita diminta untuk membayar, kita diminta untuk apa itu harus ada dasar hukum yang jelas. Nah, kita tentu di sini belajar agar taat dengan hukum ya, sehingga kita harus memahami bidang yang sedang kita geluti saat ini. Jadi dipastikan semua pungutan ya, pajak atau pungutan lain itu diatur ya, dengan undang-undang gitu ya. Nah, kerangka hukum dari pemeriksaan pajak itu sendiri ya, itu hadir dari adanya sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment ya. Self assessment itu kan artinya eh, wajib pajak yang diminta untuk menghitung, kemudian menyetor ya, atau membayar dan melapor gitu. Ya, sebagaimana dituangkan dalam pasal 12 Undang-Undang KUP. Ya. Jadi atas dasar itu kemudian tentu ya untuk apa? Untuk menciptakan keseimbangan gitu. Jadi agar wajib pajak juga tidak liar dalam menghitung, wajib pajak tidak sembarangan dalam menghitung gitu kan. Terus kemudian tidak dibuat-buat dalam menghitung pajak gitu ya. Sehingga undang-undang itu mengamanatkan ini, terutama dalam pasal 1 angka 25 itu terkait dengan definisi pemeriksaan itu sendiri ya. Dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP itu DJP ya berwenang melakukan pemeriksaan. Nah, karena tadi ya wajib pajak sudah diberi kesempatan untuk menghitung, membayar, melapor gitu kan. Maka eh, Fiskus dalam hal ini DJP itu berwenang melakukan pemeriksaan ya agar untuk menguji apakah laporan yang dibuat oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan uh, peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin SPT, misalkan kita buat-buat gitu kan. Kemudian kita ngelapor pajak, angkanya ya seadanya aja. Nah, itu tidak diperkenankan karena semuanya sudah diatur gitu dari mulai bagaimana menghitung pajaknya, kemudian bagaimana tata cara membayarnya, kemudian bagaimana cara melapornya, semuanya itu sudah ada di dalam aturan perpajakan gitu ya. Jadi memang DJP itu punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan ya. Akibat dari sistem tadi yang sudah berlaku di Indonesia self assessment gitu ya. Self assessment. Jadi kalau wajib pajak itu punya hak, kalau DJP itu dia punya wewenang melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, ada pun tapi yang perlu kita pahami juga bahwa pemeriksaan pajak itu juga tidak boleh sewenang-wenang gitu ya. Artinya main periksa atau apa gitu. Nah, pemeriksaan itu diatur dalam standar pemeriksaan. Nah, ini teman-teman bisa baca di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, itu di amanatnya tuh dari situ ya. Nah, itu kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013. Nah, itu tentang tata cara pemeriksaannya. Itu ya. Jadi eh,
walaupun DJP punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, ya, wajib pajak juga harus bisa memastikan bahwa DJP itu melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan tata cara pemeriksaannya, gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan, gitu ya. Nggak boleh sembarangan, gitu. Nah, begitu juga ada standar pemeriksaannya, begitu. Jadi ada standarnya. Jadi, nah ini teman-teman bisa baca nih ya, di PMK 17 2013 ini sudah diubah terakhir dengan PMK 18 2021 ya. 2021 itu yang sudah terbaru terupdate ya. Nah, teman-teman juga mungkin perlu perlu belajar juga ya dalam membaca suatu aturan terkait dengan peraturan yang diubah, diganti dan dicabut itu. Peraturan yang diubah dan dicabut itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau dicabut berarti semua aturannya nggak berlaku tuh isinya. Tapi kalau diubah itu biasanya ada sebagian pasal yang diubah gitu biasanya. Tapi tidak keseluruhan. Sehingga biasanya kalau ada aturan dia diubah, berarti itu nanti ada konsolidasinya tuh. Mana yang diubah, mana yang masih sama gitu. Biasanya nanti ada apa ya? Ada orang yang membuat rekapitulasi konsolidasinya misalkan tentang apa gitu kayak tentang tata cara pemeriksaan ini itu kan pertamanya panjang itu ya dari PMK PMK sebelumnya. Kemudian terakhir itu ya diganti dengan PMK 18 tahun 2021 ini. Nah, dalam standar pemeriksaan ini ya teman-teman kurang lebih uh, itu membahas tentang ada pedoman pemeriksaan lapangan ya. Dengan pemeriksaan lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pemeriksaan itu ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya terkait dengan pedoman pemeriksaan lapangan itu teman-teman nanti bisa baca dalam Per 7 2017. Per itu artinya peraturan apa tuh? Peraturan Direktur Jenderal Pajak ya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2017. Nah, itu teman-teman nanti bisa cari ya. Kemudian ada juga SE nomor 10 tahun 2007. Nah, ini tentang pedoman pemeriksaan lapangan. Jadi terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan lapangan itu nanti secara detailnya diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian juga ada standar pemeriksaan tadi ya. Terus ada pemeriksaan hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu ya seperti afiliasi, misalkan ada pemeriksaan transaksi-transaksi antara keluarga gitu ya, antara pemegang saham yang memiliki anak usaha misalkan gitu ya, dengan tingkat persentase kepemilikan saham tertentu gitu. Jadi kan itu masuk ke dalam afiliasi ya, atau hubungan istimewa gitu. Jadi itu ada khusus pembahasan-pembahasan khusus terkait itu. Terus kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Nah, kerangka hukum pemeriksaan pajak ini perlu kita pelajari tujuannya itu untuk apa sih? Ini kan sebenarnya peraturan dibuat untuk pegangan ini ya, pegangan pemeriksa ya. Tetapi perlu kita juga tahu tujuannya adalah agar tadi kita bisa mengontrol, kita memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak itu tidak sewenang-wenang ya. Jadi pemeriksaan itu dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun juga nanti dalam hasil pemeriksaannya kita harus bisa memastikan bahwa itu semuanya sudah sesuai dengan prosedurnya gitu. Nah, ini prosesnya nih. Secara singkatnya itu tadi di dalam aturan-aturan itu tadi dijelaskan ya per pasal gitu ya. Itu ada gitu. Nah, kalau kita mau rekapitulasi secara prosesnya gitu, kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya itu pertama adalah akan ada surat perintah pemeriksaan ya. Nah, ini tandanya dimulai proses pemeriksaan. Jadi kalau sudah ada SP2 itu tandanya pemeriksaannya sudah dimulai. Nah, setelah itu nanti akan ada permintaan data dilakukan beberapa kali oleh pemeriksa ya. Nah, itu permintaan data atau keterangan. Nah, itu biasanya yang sudah pernah mengalami pemeriksaan, nanti itu biasanya ada ketika misalkan proses pemeriksaan tuh ya, biasanya kan datang tuh kalau proses lapangan ya.
Pemeriksanya datang, kemudian mereka memberikan surat panggilan gitu ya, surat panggilan untuk menjelaskan terkait dengan proses bisnisnya biasanya kan, proses bisnisnya. Nanti sekaligus meminta data tuh. Kemudian setelah diminta data ya, maka pemeriksa itu akan melakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan ya, proses pemeriksaan. Nah, nanti setelah itu baru akanlah muncul SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya. Nah, ini setelah diperiksa datanya, wajib pajak sudah memberikan data-data ke pemeriksa, diperiksa, kemudian akan terbit yang namanya SPHP. Nah, SPHP inilah media untuk menginformasikan temuan pemeriksa kepada wajib pajak. Jadi kita dikasih tahu sebagai wajib pajak, Bapak, Ibu, ini hasil pemeriksaan dari KPP ya. Nah, nanti di situ kita akan dikasih tahu tuh ada isu apa aja ya, atau pos apa saja, misalkan isu tentang PPh 21, ya, isu tentang PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2, PPh final, atau PPh badan, atau mungkin PPN, gitu ya. Nah, itu nanti akan disampaikan per pos, begitu. Begitupun juga dengan dasar hukumnya. Nah, tugas kita juga memastikan bagaimana setiap pos tadi, misalkan ada koreksi, dipastikan koreksinya itu sesuai dengan dasar hukumnya gitu. Nah, kemudian setelah SPHP ini kita terima, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan tanggapan. Nah, disinilah kebanyakan wajib pajak yang tidak memahami proses pemeriksaan, mereka itu bingung. Ini diapakan ini SPHP? Jadi SPHP itu seolah-olah adalah produk hukum yang sudah final gitu. Padahal SPHP itu adalah temuan sementara, yang temuan hasil dari investigasi pemeriksa pajak gitu. Nah, tanggapan ini kita boleh setuju ataupun kita juga boleh setuju sebagian atau tidak setuju semua gitu ya. Kita boleh memberikan tanggapan itu. Jadi kita dikasih ruang untuk memberikan tanggapan kepada pemeriksa. Wajib pajak diberi ruang untuk memberikan tanggapan atas SPHP begitu ya, kurang lebihnya. Nah, nanti setelah SPHP itu diterima, barulah akan diadakan yang namanya closing ya. Jadi ini closing ini nanti adalah proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan wajib pajak. Jadi akan dipanggil tuh ya. Jadi akan dipanggil wajib pajaknya untuk membahas tadi tuh ya. Kan si pemeriksa tadi misalkan memberikan dasar hukum dan temuan-temuannya ya. Terus kemudian wajib pajak misalkan ada menyanggah. Nah, pada saat ada sanggahan ya, ataupun ada yang tidak setuju misalkan gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas di dalam closing conference ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata dalam pembahasan ini kita itu wajib pajak tidak menemukan titik terang gitu ya, artinya misalkan secara materi dasar hukumnya itu kita tidak menemukan titik terang, kita itu boleh mengajukan yang namanya quality assurance ya. Jadi ini adalah tahap yang sifatnya opsional bagi wajib pajak ya. Jadi dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat yang bersifat yuridis gitu. Jadi ini kalau misalkan sifatnya itu dasar hukum, nah itu bisa mengajukan quality assurance. Nah, setelah itulah baru nanti secara umum akan ada laporan hasil pemeriksaan, ada nota hitung, kemudian keluarlah yang namanya SKP ya, penerbitan SKP. Nah, SKP ini adalah produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak gitu. Nah, ini secara proses ya teman-teman. Teman-teman harus clear, ini harus paham gitu. Jadi nanti ketika diperiksa gitu, nggak usah gugup karena pemeriksaan itu ada suatu keniscayaan ya. Sebenarnya bagus pemeriksaan itu karena bisa membuat wajib pajak itu semakin peka terhadap kekurangan-kekurangannya. Karena ya tahu sendiri wajib pajak tuh kadang-kadang ketika tidak diperiksa itu merasa aman, kemudian mengabaikan. Itu bahkan mungkin ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan perpajakan. Nah, kita di sini hadir, tugasnya adalah bagaimana kemudian mengedukasi
kita bisa memberikan, pemahaman kepada wajib pajak bahwa yang namanya kewajiban membayar pajak itu, adalah ya sudah diatur di dalam undang-undang gitu ya. Jadi ya kalau bisa sebisa mungkin kita taat terhadap undang-undang yang telah ditetapkan gitu.